Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. How are you today? I hope you are always in a good condition, so we can join this discussion and presentation. Here I'm Reza Abdul Akbar, NIM 104 from Mas Yusuf Group, explaining about accuracy in writing number 1. Here I want to explain about abbreviations. Okay, we going to explanation. What is abbreviations? Abbreviations are an important and expanding expanding feature of contemporary English. Nah, jadi abbreviation itu atau kita kenal singkatan itu adalah fitur dari English yang kontemporer yang sangat penting ya. Usually we can find the abbreviations in academic reading or writing. There are some main types of abbreviations can be found in academic writing or reading. It's usually such as certain words, photo or photo from photograph. Itu termasuk dalam shorten words ya. Kata foto berasal dari kata photograph. And then there is also acronyms like UNESCO or UNICEF. It is include in acronyms ya, kan dibentuk dari huruf-huruf dari penyusun kata-kata tersebut ya. Misalnya kan dari kata U, N, E, S, C, and O ya. And then many others of type. And the next is shortened words are often used without the writer being aware of the original form. Jadi maksudnya penulis itu dalam menentukan abbreviations yang mau dia pakai itu ya tergantung dari masing-masing ya. Misalnya dalam bahasa Inggris itu ada kata omnibus, tetapi yang sering digunakan adalah bus. Ya, omnibus masih bisa dipakai, masih acceptable, tapi lebih sering menggunakan bus. Ada juga refrigerator, itu bentuk yang formal tetapi sering digunakan daripada bentuk informalnya fridge. Lalu ada juga misalnya public house, itu kan panjang ya, tetapi lebih sering digunakan daripada hanya singkatannya pub, PUB. PUB itu pub itu masih acceptable, masih bisa dipakai, tapi kebanyakan yang dipakai itu malah bentuk formalnya. The next is acronyms are made up of the initial letters of a name or phrase. Tadi ya penjelasan akronim itu tersusun dari huruf-huruf ya, letters from a name or phrase yang membentuknya. Jadi misalnya ada AIDS, AIDS, it is come from acute immune deficiency syndrome ya. Jadi biasanya dari huruf pertama ya, first letter from each words membentuk sebuah akronim. They are read as words, dan akronim ini dibaca dalam satu kata ya, maksudnya bisa dibaca ya.
kalau yang nggak bisa dibaca itu bukan termasuk akronim. The next, other abbreviations are read as sets of individual letters. Singkatan yang lain itu terbaca sebagai suatu set ya dari satu kata ya, individual letters, dari letters itu sendiri. Maksudnya kalau tadi kan akronim itu kan per kata itu diambil satu ya, tetapi kalau ada juga beberapa yang yang diambil dari satu kata itu. Ada beberapa letters tapi diambil dari satu kata. Misalnya road itu kan ROAD, tapi bisa diambil dari menjadi abbreviations itu RD saja ya. RD itu berarti artinya road, like that. Okay, the next is all academic subjects employ abbreviations to save time. Ini perlu diperhatikan oleh penulis ya, bahwa abbreviations ini very helping to save our time in writing. Jadi abbreviation ini sangat menyingkat waktu dalam menulisnya. Jadi kita tidak perlu menuliskan selengkap-lengkapnya dari nama, misalnya nama lembaga, instansi, atau nama atau nama tertentu ya. Jadi untuk menyingkat waktu saja. For examples like from business or economics instance like IMF or WTO or like economics, kata-kata yang dalam ekonomi ya, misalnya CEO, Chief Executive Officer, or many others. And the next, this is also should be the important things. There are many standard abbreviations found in some types of writing which have a full stop after them to indicate a shortened form. Jadi ada beberapa singkatan yang diakhiri dengan tanda titik, itu menunjukkan shortened form, jadi bentuk pendeknya. For example, ST with full stop ya, ST dengan titik itu berarti sane ya. Dan sebagainya ya, ada contohnya misalnya GOVT with full stop, it means government, and then CO with full stop, it means company, and so on. We going to the next explanation. Nah, abbreviations also can be confusing. Jadi singkatan ini bisa juga membingungkan penulis ya, karena ada beberapa singkatan itu yang satu singkatan bisa bermakna banyak. For example, like PC in Britain also it means police constable, but in our general dalam singkatan umumnya PC itu kan personal computer ya, tapi di Inggris juga bisa berarti police constable. Jadi ada beberapa abbreviations itu yang satu abbreviationsnya itu mempunyai banyak makna. Okay,
we going to the next explanation. Certain abbreviations are found in all types of academic writing. Ini beberapa singkatan yang sering kita temui di tulisan akademik, ya, karya akademik. For example, like EG, atau tulisannya itu E.G. ya, itu berarti for example. Jadi itu singkatan-singkatan tersebut ada artinya, ya. Ini perlu diketahui juga oleh penulis supaya nanti dalam menulis itu bisa membedakan itu fungsinya apa gitu. Lalu ada juga et al itu, ya, et spasi al full stop itu berarti and others. Biasanya ini digunakan untuk multiple authors, ya, multiple dalam kita mengutip itu kan ada yang ahlinya itu yang bikin bukunya itu lebih dari satu gitu, itu pakainya et al. Lalu ada juga ibid, ya, yang sering kita temukan di makalah-makalah di jurnal, itu ada ibid. Ibid itu artinya in the same place, ya, jadi mengacu pada kutipan buku yang sama gitu, tapi halamannya berbeda, mungkin seperti itu. Ada juga object, ya, in the source mentioned previously, jadi sumber yang sudah disebutkan di awal itu bisa kita pakai object untuk mempersingkat, ya, dan lain sebagainya. Itu ada di slide, silakan dilihat, ya. Itu sangat penting untuk nanti menulis academic writing, ya. And then the last that I will explain is other abbreviations are very subject, specific, and may be special to one article. Kalau ini adalah singkatan yang khusus, ya, khusus digunakan dalam satu artikel tertentu yang bahasan dalam tema tertentu, ya. Dalam satu tema itu kan misalnya di sini di slide tuh, the developing countries with the highest per capita dietary energy supplies or DES, itu kan singkatan yang jarang ditemukan dan mungkin hanya satu tema yang membahas itu. Jadi seperti itu intinya, ya. Okay, that's all from me to explain the point of abbreviations, ya, poin-poin tentang abbreviations. I hope you can understand to my explanations. This is also very important to our writing. Sangat penting, ya, tolong mungkin bisa dipelajari, bisa berguna untuk nanti sebagai referensi dalam kita menulis. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.